Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 6 Surabaya, Bapak Ustadz Ali, Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustadzah SMP Muhammadiyah 6, dan tak lupa Bapak Ibu Wali Murid keluarga besar SMP Muhammadiyah 6, serta yang paling kami banggakan adalah anak-anak siswa-siswi SMP Muhammadiyah 6 Kota Surabaya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam agenda Perjus Pesantren Jumat Sabtu, dan juga dibalut dengan kajian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita tidak lama. Mohon maaf anak-anakku sekalian, nanti coba disimak betul karena ini penting. Ternyata kunci sukses itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Jadi kunci sukses itu mengikuti apa yang beliau ajarkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, coba nanti dibuka di surat Al-Ahzab ayat 21. Yang sudah ketemu bisa angkat tangan, bisa dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang sudah ketemu? Ada. Mas Gading, surat ke-33 ayat 21. Ya. Jadi saya ketemu? Belum. Oke, kalau belum ketemu, ya sudah. Nanti coba dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini yang diajar oleh Ustaz Fikri ya, bahasa Arab ya. Ada lam dan kot jadi satu, la dan kot. Sungguh pasti. Nah, ini kalimatnya double. Kata kunci double. Sungguh pasti ada di dalam diri Rasulullah, yaitu uswatun hasanah. Uswah itu adalah sebuah perilaku yang menjadi ukuran semua manusia. Jadi pengen sukses ikuti Nabi, karena Nabi itu uswah. Beda loh ya Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Orang baik belum tentu uswah, tapi kalau uswah mesti baik. Ini bedanya di situ. Orang baik belum tentu menjadi uswah, tetapi kalau uswah mesti baik. Maka karena Nabi Muhammad itu pasti baik, kita sebagai makhluk Allah, sebagai umatnya Nabi, tidak mungkin kita bisa mengikuti Nabi kalau kita tidak menjalankan apa yang kita ikutkan. Maka kalau Nabi mengerjakan A, paling tidak kita pun juga ikut. Ini paling tidak. Sehingga kalau kita berpikir Nabi Muhammad, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu semuanya adalah wahyu. Wahyu, turunnya Allah untuk ke Nabi Muhammad, wahyu. Sehingga kalau kita melihat orang itu ingin sukses, ikutilah wahyu. Nah, wahyu itu ada pada diri Rasul. Maka ayat berikutnya di situ disampaikan Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi manusia yang mengharap kepada Allah. Mengharap apa? Mengharap kebaikan. Saya ingin tanya, mungkin anak-anak yang besok kepingin sukses di dunia dan di akhirat, coba angkat tangan. Nah, sudah mungkin ini sudah tidak mungkin ditawar. Orang ngomong sukses itu sudah cukup. Saya balik, yang tidak ingin sukses angkat tangan. Yang tidak kepingin. Nah, ini ternyata pikirannya tidak di sini ya.
Saya ulangi, yang tidak kepingin sukses angkat tangan. Ya, ini namanya ini sekilas info, karena kan anak-anak kita ini begini nih, karena dia belum mengerti efek daripada angkat tangan ini kan nggak tahu ya. Ya, jadi anak-anak sekalian, ini maaf saya cerita sedikit saja. Dulu Sadik ini sama seperti kalian, sekolah, tetapi mohon maaf, Anda ini sekolah dibayari orang tua loh. Tapi kalau Sadik sekolah ini sekolah itu tidak pernah minta duit orang tua. Bedanya di situ. Ayo, siapa yang ini sekolah sambil kerja, katakan. Tidak ada kan? Nah, Ustaz Diki dulu sekolah sambil kerja. Ini pun orang tua saya tidak mengerti kalau saya ini kerja pada waktu usia SMP. Ini kalau waktu subuh Pak, kita ini kirim koran, namanya loper koran. Loper koran. Kita merasakan betul, itu pun saya tidak pernah ngomong orang tua kalau saya ini kirim koran. Kenapa? Saya kepingin bantu orang tua dengan kemampuan. Saya lihat Nabi Muhammad itu mulai kecil sudah belajar dagang. Jadi Bapak Ibu kalau anaknya mau dagang, mau bekerja, tidak apa-apa, yang penting tidak ganggu belajar. Itu dulu saya lakukan, nah. Tidak apa-apa, kamu jangan nunggu besar kerja itu. Mulai sekarang kerja boleh. Mulai sekarang Anda melakukan aktivitas boleh. Yang penting aktivitas itu tidak mengganggu belajar Anda. Nabi Muhammad SAW mulai kecil dagang. Mulai pagi habis subuh itu sudah mulai dagang. Nanti malam ketemu malaikat Jibril belajar. Setiap malam habis Isya sampai subuh belajar dengan malaikat Jibril. Maknanya apa? Nabi Muhammad itu lengkap. Entrepreneur jalan, belajar jalan, ngaji jalan, semuanya jalan Nabi Muhammad itu. Maka jangan salah kalau Nabi Muhammad ini adalah uswah kita. Jadi saya berpikir mulai itu, meskipun saya ini juga bekerja waktu SMP itu, di antara 40 anak saya tidak banyak rankingnya, cuman ranking 8 dari 40 anak itu. Jadi tidak pernah ranking 1, karena ranking 1 itu kan harus belajarnya maksimal kira-kira. Tapi 8 itu ternyata, orang sukses itu ternyata tidak ranking 1. Saya punya teman ranking 1 mulai kelas SD, SMP sampai SMA ranking 1, tetapi besok hanya jadi pegawai negeri. Pegawai negeri ini gajinya berapa Pak Bu? Paling UMR Pak ini 5 juta mungkin ya. Saya punya teman, maaf, rankingnya ranking 1 dari belakang, tapi akhlaknya nomor 1. Anak ini dia belajar nambal ban. Saya kaget, belajarnya nambal ban. Tahu nambal ban ya? Nah, dia belajar nambal ban, kemudian setelah nambal ban itu dia berpikir jadi bosnya tambal ban. Karena dia sudah dapat duit, dia beli pompa sama alat-alatnya itu. Nah, dikerjakan oleh seseorang. Pak, sampai mau bekerja tak? Ya. Tak kasih alatnya, tak pinjami alatnya. Tapi setiap hari Bapak setor ke saya waktu itu Rp1.000 waktu itu. Waktu kita SMP Rp1.000. Rp1.000 ini dapat soto 3 mangkok waktu itu. Bensin masih harga SMP itu ya sekitar Rp150. Rp150. Maka anak-anakku sekalian, apa yang terjadi? Dia sudah berpikir membuat tambal ban itu sampai 10 outlet waktu itu. Jadi sehari dia dapat 10.000 waktu itu. 10.000 per hari. Sehingga ketika dia dikalikan 1 bulan, maka 10.000 dikalikan 30 ketemunya 300.000. 1 bulan anak SMP waktu itu dia punya kemampuan begitu. Itu pun orang tuanya tidak tahu kalau dia itu anaknya sudah jadi bos. Karena dia sudah bekerja. Jadi kerjanya itu betul-betul luar biasa. Saya terinspirasi dengan teman saya ini. Kenapa? Dia kok bisa begitu? Memang Bapak Ibu, tidak semua anak yang ranking 1 itu seolah-olah dia itu sukses. Justru kadang-kadang yang anak itu biasa-biasa saja, maka kedepannya dia malah sukses. Maka apa yang harus kita kaji di dalam ilmu kalian yang Anda pelajari? Belajar itu sepanjang masa. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu mulai dari kita ayunan sampai kita meninggal di liang lahat, itu belajar. Maka anak-anak tidak boleh pesimis. Aduh, matematika aku tidak bisa. Ini jujur, Ustaz Diki ini matematika ini tidak mampu.
Tapi itu matematika itu dulu bahasanya matek-matekan. Kalau matek betul, saya itu matematika ini sudah. Gurunya mesti keren, mereka sukses saya mesti disuruh berdiri. Ya. Tapi ada guru SMP Madana kan bagus-bagus ya. Tidak pernah menghukum begitu kan? Enggak ya? Bagus-bagus. Jadi kita ingat betul ya. Maka anakku sekalian, kalau kita belajar di situ, guru matematikanya saya masih hafal, ada Ustazah Yuyun, ya, ada Ustazah Afika, ya. Itu kan guru matematika. Kepala sekolahnya tadi juga matematika, ya. Kepala sekolahnya matematika. Maka anak-anak sekalian, hari ini belajar kita itu adalah belajar kehidupan. Belajar kehidupan itu lebih penting daripada belajar akademik kita sendiri. Sekolah ini adalah alat kita sukses, ini alat saja. Ini satu alat, nanti ada beberapa alat lagi yang kita ini bisa sukses. Bisa. Maka tidak boleh kita ini membiarkan itu. Jadi contoh itu Nabi, ya. Kita ikuti Nabi karena Nabi ini sukses. Di usia beliau yang luar biasa, itu sudah banyak dipercaya orang untuk memegang perusahaan. Di usia 25 yang paling luar biasa beliau itu dipercaya oleh Siti Khadijah untuk mengelola perusahaan. Jadi perusahaannya Siti Khadijah diserahkan, wis ini Mamat, kamu yang semua mengoperasikan kamu. Setelah itu dicek oleh Siti Khadijah, dicek ternyata kok jujur. Jadi kunci sukses itu jujur. Yang kedua kerja keras. Nabi Muhammad kerja keras, tidak pernah terlambat. Umpama ya, kerjanya jam 8, pulang jam 4. Nabi Muhammad itu setengah 8 sudah kerja, nanti setengah 5 juga selesai. Jadi ada waktu yang dibuat oleh Nabi untuk evaluasi. Maka anak-anakku sekarang tidak usah khawatir. Hari ini Anda sakit-sakit dulu belajar, tapi nanti akan bersenang-senang kemudian. Nah, ini kalau kita angan-angan begitu. Maka setelah kita sudah tahu begitu, kuncinya lagi yang ketiga adalah Nabi Muhammad itu selalu memberikan laporan. Ya, ini maaf Mas Gading, ada orang tuanya hadir. Betul kan toh? Kira-kira Mas Gading ini dengan bapak ibunya pernah komunikasi enggak di rumah? Komunikasinya hanya minta duit apa tentang? Nah kadang-kadang anak-anak kita kan begitu Bu ya, butuh duitnya dok, Bu. Kadang-kadang mijeti, Pak, mijeti, kita minta duit. Nah ini kan bedanya kalau kita dulu nggak begitu. Ya. Nah caranya apa? Kita dulu minta duit ini kerja dulu ya. Anak-anak SMP di rumah nyapu nggak? Siang nyapu di rumah bantu ibu kadang-kadang. Yang aku bantu ibu, Bu, disaksikan Bu, ini bantu nggak buat anak-anak? Langsung, Bu ini kelas 7 ya? Ibu wali murid kelas 7 kan? Nyapu anak-anak ya Bu ya? Oh enggak sama lah. Ibu ngomong enggak ya? Ya sudah, oke, nanti tolong dibantu ya. Ibunya dibantu. Loh, anak-anak sekalian, Anda tidak percaya? Ustaz Diki ini kan laki-laki loh. Orang tuanya Ustaz Diki ini anaknya 6, laki-lakinya 5, perempuannya 1 akhir. Jadi saya ini nomor 2. Tugas saya pulang sekolah itu mestinya 1 cuci piring, yang kedua nyapu dan ngepel. Setelah itu saya sepak bola. Jadi waktu ini betul-betul tak tulis. Jam sekian saya harus loper koran. Setelah loper koran saya harus ganti baju siap-siap ke sekolah. Setelah sekolah saya harus pulang cuci piring, kemudian makan dan sepak bola. Dan seterusnya itu sampai jam pulang sepak bola saya harus sebelum maghrib sudah pulang. Orang tua saya itu keren. Tahu keren ya nak? Tahu keren ya? Nah kalau saya tidak jamaah di rumah, tidak jamaah di masjid, itu sudah ditunggu namanya selang. Tahu selang ini? Selang air untuk cuci itu? Nah itu selang itu disiapkan. Pokoknya kalau tidak jamaah, selang itu sudah akan mendarat di kaki tercinta ini. Mesti bilur itu mesti. Tapi saya akhirnya berpikir, orang tua saya itu keren, tetapi kerennya baik. Barangkali orang tua kita itu besok kalau tidak ada itu diajari kita ini belajar baik. Alhamdulillah anak-anak sekalian itu ternyata sukses. Saya itu tidak bangun subuh itu dibawakan 1 cebok. Ayo, nah, bangun apa enggak? Tidak bangun disiram. Itu orang tua. Nah, bersyukurlah anak-anak sekalian kalau bapak ibu kalian keren itu harus bersyukur ya. Tidak boleh apa?
nggak boleh gerutu ya. Jadi orang tuanya kalau kereng itu berarti tandanya sayang. Tapi kalau orang tua itu tidak kereng, itu namanya tidak sah. Setuju apa enggak ini? Yang putri setuju enggak ini? Jadi kalau orang tuanya kereng berarti alhamdulillah. Kalau orang tuanya tidak kereng, nah, alhamdulillah juga ya. Lebih setuju alhamdulillah ya. Ya memang orang tua itu ada kalanya begitu. Ada yang keras tapi niatnya baik. Ada pilih mana? Buah durian atau buah kedondong? Durian. Kompak ya. Mukanya tidak bagus, tapi dalamnya itu durian itu membuat orang ketagihan. Nah, orang tua kita juga begitu, kadang-kadang kereng seperti durian begitu kan. Tapi hatinya sebenarnya lembut seperti isi durian. Ya. Jadi tidak usah khawatir, teman-teman, anak-anak sekalian. Jadi kalian ini sudah orang yang tepat. Pak Diki jadi sini belajarnya dulu di SMP Muhammadiyah. Maka sukses itu juga kita mulai dari sini ya. Kita harus belajar bersama-sama. Jangan sampai kita merasa saya besok jadi apa. Coba Bu, ini putranya. Ibu putranya siapa namanya? Ya, putranya siapa? Akil, mana Akil? Kelas 7, Akil mana Akil? Sini Akil, namanya Akil ini. Ya, sini Akil. Sini Akil. Sini. Sini ya. Ini namanya Akil ya. Kita tanya Akil ini apakah punya cita-cita yang tinggi? Jadi apa Mas? Pengusaha sukses. Nama Oke, satu sudah baik. Sekarang yang kedua, kamu sudah pernah minta doa ke orang tua untuk menjadi pengusaha? Belum. Nanti diisi orang tua, ya. Bu, Pak, saya didoakan, ya, untuk sukses ya. Tapi kalau kamu tidak minta doa orang itu tidak bisa. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu terletak pada orang tua. Nah itu diantara begitu. Kamu bersyukur ada orang tua, ya. Kalau Nabi Muhammad dulu orang tuanya sudah meninggal. Nanti kan siapa yang ini? Tapi kalau usahanya Saudi, semangat ya, belajar ya. Oke, silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku. Jadi kalau kita melihat begini, kita harus kompak. Bapak Ibu kompak, anaknya juga kompak, sama-sama ingin sukses. Nah, ibumu, bapakmu tidak butuh loh. Kamu ngasih duit setiap itu tidak. Tapi yang dibutuhkan adalah akhlakmu baik. Makanya di fotonya SMP itu al-adabu samrotul ilmi. Tata krama itu buahnya ilmu. Nah, itu kamu hafalkan. Al-adabu samrotul ilmi. Tulisannya tidak hilang di sini. Maknanya apa? Orang bertata krama itu hari ini jarang terjadi. Kalau kamu bertata krama kayak tadi, dumuk-dumuk itu sudah bagus. Nah, ada orang tua itu luar biasa. Nah, kalau kalian terus begini dalam keadaan yang hari ini begitu, berarti Anda termasuk orang yang luar biasa. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Kok Nabi Muhammad ini diperingati setiap tahun? Kadang-kadang ada pengajian itu Maulid Nabi, pengajian lagi Maulid Nabi. Kok enggak pernah? Kan di tanggalan ada begini gitu. Lahirnya Isa Al-Masih. Terus ada wafat Isa Al-Masih. Kenapa kok tidak ada wafat Nabi Muhammad SAW? Tidak ada, kan mesti kelahiran atau maulid. Kok tidak ada wafat Nabi Muhammad SAW? Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad ini sebagai motivasi kita, sehingga kita mesti memperingati kelahiran terus, tidak pernah mati. Nabi Muhammad jasadnya tidak ada atau meninggalkan kita, tapi resepnya Nabi Muhammad masih pada kita. Resepnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada 4 kunci. Ini dicatat di memorinya saja lah. Kalau misalkan bapak pulpen, ini Ustaz Diki ini mesti bawa pulpen ya. Masih ada pulpen. Kenapa ada pulpen? Ini mesti nulis. Ya, mesti nulis. Kenapa? Kalau saya ada pepatah-pepatah yang baik itu saya tulis. Oh, berarti ini adalah itu ilmu di dalam kitabmu. Kepingin baik, kepingin pinter, bawa bolpen, bawa catatan, ada sesuatu yang baik ditulis. Nah, sekarang yang pertama, dia sukses. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita satu. Mari hatinya, niatnya ditata dengan baik.
Saya tanya, dulu Coki ya? Alhamdulillah masih ingat saya. Coki ini dulu sekolah di SMP Muhammadiyah 6 ini jujur karena Coki sendiri atau bapak ibunya? Kamu dulu sekolah sini yang mau, orang tuamu atau kamu sendiri yang mau? Orang tua. Orang tua, ya, jujur ini. Oke, bagus. Jadi rata-rata yang sekolah itu orang tua, karena kepingin anaknya baik. Coba anak-anak ini kelas 7 yang baru ya, anak yang baru. Ya, coba kelas 7 ya. Siapa yang sekolah di sini pengen sendiri? Ah, sini. Kuning, sini. Sini Mas, kuning, ya, sini. Namamu siapa? Tata. Tata. Dulu SD-mu dari mana? Karangpilang 1. Karangpilang 1. Kok tahu SMP Muhammadiyah 6 dari mana? Lewat terus. Lewat Lewat terus. Ke sini ya. Rumahmu mana? Bogangil. Oh, Gange. Tapi sering lewat sini ya, ya? Terus yang minta sekolah sini itu kamu apa bapak ibunya? Aku sendiri. Oke. Bapak ibumu hadir? Mana bapak ibumu? Oh, kakak itu. Oh ya. Sebentar ya. Tunggu dulu ya. Bu, ya. Itu memang betul permintaannya atau panjenengan yang mintanya sendiri? Oh iya. Oh, enggak mau loh, ini luar biasa. Tepuk tangan ya. Oke. Maksudnya tadi mau sekolah di SMP Negeri 16. Dan benar berapa? Asal jalur zonasi ya? Zonasi, mestinya masuk, tapi milih SMP Muhammadiyah 6, luar biasa ya. Kamu apa? Kok kepingin sendiri maunya apa? Niatnya apa? Belajar. Cita-citamu pengen jadi apa? Membuat game sama YouTuber. Oh, keren. Oke. Ustaz Diki doakan mudah-mudahan sukses ya. Belajar yang baik ya. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan dulu nanti. Bu, YouTuber ya. Ya. Yang kedua buat game. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jangan salah dengan anak-anak kita. Niatnya buat game. Mohon maaf, saya dulu berpikir game ini merusak. Sekarang ini kita ubah. Bagaimana dia Tantang ini membuat game yang game itu muslim, bisa dipakai, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat bahkan sedunia. Pahalanya dari jariah. Itu ngalah-ngalahi. Jadi kalau anak main game dan gamenya itu muslim, bagus, beredukasi, maka itu akan menjadi kekuatan dia. Bahkan itu diroyaltikan, itu ngalah-ngalahi pegawai negeri. Gajinya YouTuber itu, ini Nyun Sewu, panjenengan kenal namanya Ustadz Adi Hidayat ya? Panjenengan kenal Ustadz Hanan Ataki ya? Kenal lagi Ustadz Abdul Somad ya? Itu maaf, hanya dari YouTube-nya itu sudah bisa menggaji beliau. YouTube-nya saja itu karena subscriber-nya itu sampai sekian juta, sampai sekitar 5 juta penontonnya, itu bayaran dari YouTube itu sudah masuk ke rekeningnya, bisa dibuat untuk dakwah. Jadi saat dia itu datang itu luar biasa, biasanya kan ngasih hadiah umroh. Nah ini saya tidak bisa ngasih hadiah umroh. Ya saya hanya bisa ngasih doa untuk umroh panjenengan semuanya.
Nah, berarti kata kuncinya semuanya tadi dari tata tadi ya. Ayo niatnya yang bagus mas. Anda niat sekolah jangan diniati terpaksa. Ada loh, tapi bukan SMP Madana. Datang ke sekolah niatnya itu apa? Nyari uang saku ke orang tua. Nanti tidak sekolah tidak dapat uang saku. Ada kan yang begini nih? Ada, tapi tidak di SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah pancen oke ya, luar biasa. Oke, yang kedua, anak-anak sekalian sukses kuncinya. Ayo semuanya saja, bapak ibu termasuk ustadz ustadzah, ayo beramal soleh. Beramal soleh itu kenapa dengan di Al-Quran itu kok wa amilus solihat bukan wa amilul khairat, beda ya. Amal baik dengan amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang tepat. Kalau tepat mesti baik, baik belum tentu tepat. Contohnya, bapak ibu umpama panjenengan saya ini tersesat, kemudian lapar atau haus. Kalau panjenengan itu dikasih pilihan, milih dikasih duit apa dikasih minuman atau makanan? Tersesat di hutan, tidak ada warung, tidak ada toko kita, tidak ada. Kemudian tidak ada orang yang jualan. Jadi kan kelaparan, kita ini pengen makan. Pilih duit atau pilih makan? Dua-dua. Pilihannya cuma dua. Maka duit itu baik, tapi belum tentu tepat. Masa kita lapar makan duit kan tidak mungkin. Tidak ada toko soalnya. Tapi kalau kita ini makan nasi ketika lapar itu yang tepat. Maka anak-anak SMP Muhammadiyah tidak boleh tidak tepat. Amalnya harus tepat. Apa amal yang tepat itu? Yaitu mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi satu bekerja, Nabi dua juga belajar, Nabi yang ketiga selalu mendekatkan diri kepada Allah, ibadahnya dikuatkan. Coba tadi pagi subuh yang sholatnya subuh angkat-angkat, yang sudah sholat subuh tanpa diperintah orang tua kan? Ya. Setelah saya survei, barusan saya survei nih, ternyata yang perempuan 50%, yang laki-laki cuma 25%. Nah, coba nanti pasca ini memberikan, tapi saya khawatir ini Bu, Pak, saya khawatir begini, bukan khawatir ya, saya positif thinking, keliru, bukan khawatir. Anak-anak SMP Muhammadiyah ini anaknya tawadhu, sopan-sopan, jadi tidak berani angkat tangan Pak, sopan jadi tidak mau riak, tidak mau pamer. Jadi sholat subuh tapi tidak dipamerkan. Saya khusnudon ya, khusnudon saja. Khusnudon. Astagfirullah ini gimana maksudnya ya? Ya. Nah, maknanya begini Mas. Yang dibegitukan itu maknanya kamu ini harus bangun, harus sholat. Dan jangan sampai Nabi Muhammad itu sukses karena mendekatkan diri kepada Allah. Tidak sukses, tidak bisa. Maka disitulah kuncimu. Ya, di SMP ini kan kamu diajarkan sholat berjamaah, ya, diajarkan apa lagi? Baca Quran, semuanya itu lakukan di rumah, jangan hanya di sekolah, lakukan di rumah, ya. Mau tidur, nggak bisa tidur, inilah kamu buka HP, nggak mungkin tidur. Tapi kalau kamu mau tidur, cara nih, HP ditutup, setel murotal dimatikan, yes. Insya Allah tidur. Itu setannya begini loh. Wis ndak turu wae, dimangani ngurung Al-Qur'an, itu setannya begini. Sampai kamu buka WA, melek terus sampai malam mesti melek. Ya, awas. Itu berarti harus beramal soleh. Amal soleh itu saya serahkan pada Bapak Ibu, pada anak-anak. Silahkan amal soleh sebanyaknya. Man hasoda zaro'ah. Siapa yang menanam pasti akan menuainya. Nanam baik, hasilnya baik. Adakah orang menanam durian munculnya kedondong? Enggak ada. Berarti Allah itu adil betul. Kita ini nanamnya durian, nanti akan muncul durian. Tidak mungkin kalian baik, Allah menjadikan tidak baik. Tidak mungkin. Berarti ada yang salah dengan ibadah kita. Kalau ibadah kita salah, biasanya ini ada buku penghubung oleh Ustaz Ustazah kepada orang tua. Bu, tulisi semua Bu. Ibunya kadang sungkan. Ya wis, masuk anaknya bu guru kok gak sholat. Nah, dicendangi semua.
Jadi anak sama ibu sudah kerja sama ya? Nah, sudah kerja sama. Tapi tidak di SMP Madana, di luar sana kan? Ini baik-baik sama baik-baik semuanya. Luar biasa baik-baik. Jadi ada orang tua tuh begitu. Saya waktu itu senyum. Nah, ini yang ngerjakan kamu atau orang tuamu? Bingung dia mau jawab. Ini Pak, saya ini orang tua Pak yang ngerjakan. Orang tua? Ya sudah. Ya sudah. Ustaz tanya-tanya itu. Saya coba crossing ibunya, Bu. Ini yang nyentang itu putra jenengan gitu. Orang tuanya ngomong, iya Us, kok tahu Us? Nah ini sudah tidak sama kan orang tua dengan anak. Tapi kadang-kadang namanya itu ada yang jujur begitu, ada yang oh iya ini Ustaz, saya yang kerjakan. Padahal anaknya sendiri. Nah begini ini tidak boleh. Maka amal soleh itu harus kita tampilkan dimanapun kita berada. Baik buruknya sampaikan. Lebih baik kita ini kelihatan buruk di dunia, tapi di akhirat jadi baiklah. Inilah nama sekalian suksesnya itu di situ. Nabi Muhammad itu suksesnya karena dimulai dari dirinya. Yang ketiga, nah, biar tidak panjang-panjang ya. Nanti ada diskusinya silakan. Nabi Muhammad melakukan apa? Melakukan saling mendakwahkan. Nanti Nabi Muhammad itu mesti berdakwah. Kalau Anda ingin sukses, dakwahkan kepada temanmu. Nah ini contoh ya, gading satu kelas dengan coki. Kalau coki tidak mau sholat, umpama ding, nah, tugas gading ngajak coki untuk sholat. Saya dulu punya teman ngajak bolos. Nah ini ada yang ngajak bolos. Diki, nanti ketemu di pojokan gerbang, kita keluar sama-sama, tidak usah sekolah. Nah kalau sudah begitu, ajakan tidak baik ini ditolak. Kok wayai matematika turu wae. Wis gak usah dirungokno tuh. Matematika, tapi kan enak, gurune lek turu gak apa-apa, pokoke gak rame kan gitu. Nah, nek wis sudah begitu, wis ade turu nang guru. Kok ngomong gurune gitu. Ini anaknya sudah istighfar semua, Pak. Ini kayak pengalaman ya. Saya tapi tidak tahu kira-kira apakah begitu. Nah, kalau sudah begitu, ini kita ini mengajak kepada yang tidak baik. Itu nanti dosanya bisa turun temurun. Tapi kalau kita mengajak baik, contoh tadi Coki diajak gading, ayo Coki sholat. Kalau Coki itu sholat terus, pahalanya ngalir ke gading itu juga luar biasa. Nah, Nabi Muhammad itu tugasnya begitu, berdakwah. Sehingga apa? Pahalanya combo. Pahala combo itu apa? Nabi sendiri dapat, Nabi dapat dari orang yang diajak juga dapat. Nah, nek kepingin sukses, ayo mencari pahala combo dengan cara berdakwah. Nah, soalnya begini loh Pak, Bu, anak-anak sekalian, hari ini semuanya punya moto yang luar biasa. Zaman edan, ndak keduman gitu. Jadi sekarang ini pokoknya menjadikan duit halal maupun haram disingkat, yang penting dapat. Jadi mohon maaf, SMP Muhammadiyah 6 keluarga besarnya tidak boleh begitu. Lebih baik sedikit tapi barokah, atau lebih baik banyak dan barokah. Nah kalau sudah begitu enak. Nah maka anak sekalian, tugas dakwah ini tugas kita semuanya, bukan tugasnya ustaz-ustaz ya. Tugas kita semua. Nah ada temannya yang mungkin ngajak rame, jangan. Jangan rame. Nanti rame rugi. Kita dapat ilmu tidak dapat rugi. Nah gantian, kemudian ngomong kepada yang lain, itu tugas kalian. Maka orang tua ini ada cerita Bu, dulu alumni SMP Muhammadiyah 6 ini pernah ada putri ya, anak putri. Waktu itu saya masih jadi wali kelas. Datang, Ustaz, orang tua saya ini kok gimana? Saya pakai jilbab Ustaz, disuruh lepas. Alasannya apa kok disuruh lepas? Masa di rumah kok pakai jilbab? Kan katanya Ustaz itu kan ada orang luar, ada orang tetangga-tetangga. Kalau tahu saya tidak pakai jilbab kan ini namanya buka aurat. Iya. Terus karena katanya orang tua disuruh lepas. Terus bagaimana Ustaz sikap saya? Loh sampaikan. Tetangga ini kan bukan muhrim. Kalau bukan muhrim harus menutup aurat. Yang diperbolehkan siapa? Satu, orang tuamu. Dua, kakak adikmu kandung. Yang kiri tidak boleh. Maka sampaikan. Akhirnya alhamdulillah anak ini menyampaikan ke orang tua, sehingga orang tuanya nangis datang ke sekolah waktu itu berjilbab. Orang tuanya soalnya tidak jilbaban, tapi alhamdulillah dengan dakwahnya si anak ini, akhirnya orang tuanya itu datang jilbaban. Saya ini pangling, biasanya tidak jilbaban, terus datang pakai jilbab. Biasanya jilbabnya itu disampaikan juga, tapi sekarang sudah jilbaban bagus.
Nah itu keadaan kita dulu. Maka tugas sama ini kita semua. Dan yang terakhir anak-anak sekalian, ayo kita semuanya harus sabar. Apa? Sabar. Karena sabar itu bukan sembarang ilmu. Ilmunya sangat luar biasa. Orang belajar sabar itu tidak bisa sekali, tapi harus berkali-kali diserang, berkali-kali dihadapkan pada ujian, pada musibah. Di dalam Al-Quran yang dibaca oleh kalian, idza asobatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kalau kita ini kembali kepada Allah, maka kita ini akan jadi orang yang sabar. Nah, sabarnya bagaimana? Sabar kita ini satu, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar menghadapi ujian dari Allah. Nah, coba saya tanya, ini ada teman yang Sadiki gini, Dik, kamu Islam, saya tidak. Ini temannya Sadiki masih non muslim waktu itu. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya akan masuk Islam. Waktu itu pertanyaannya kayak gawat ini. Apa pertanyaannya? Waktu itu dia tanya begini, di Islam itu kenapa sholatnya itu sehari 5 kali? Berarti kalau seminggu berapa? 35 kali. Kalau saya ini di agama saya seminggu sekali, cuma sekali. Itu pun kalau saya dosa nanti ditebus. Nah terus kira-kira enak mana agamamu dengan agamamu? Kalau kamu bisa membandingkan ini, saya masuk Islam. Waktu itu saya ditantang gitu. Kebetulan saya ini nasi makan. Nanti makan saya itu biasanya cepat. Karena pertanyaan itu tidak bisa cepat, pelan-pelan. Saya minta waktu, saya tak ngerti namanya. Cepetan, tak tunggu. Kamu selesai harus jawab. Saya tidak bisa, saya tidak akan. Akhirnya saya berdoa di tengah-tengah makan, ya Allah, berilah jawaban kepada hambamu ini ya Allah, untuk menjawab mereka. Ternyata apa yang terjadi? Setelah makan tinggal 1 puluhan, tinggal 1 sendok. Alhamdulillah dapat masukan. Alhamdulillah, baru bisa mikir. Oke, Mas, duduk sini. Sampai ini kan non muslim, saya ini kan muslim. Saya tidak bisa ngasih ayat kepada Anda, karena sama tidak kulino buka ayat. Sekarang ini begini, di Islam itu orang sholat itu seperti mandi. Tahu mandi ya? Nah, sholat itu seperti mandi. Di Islam tidak ada sholat itu menjadi beban. Kalau orang sholat itu seperti mandi, berarti milih mana? Kamu mau mandi seminggu sekali atau mau mandi sehari 5 kali? Kira-kira orang tidak mandi sehari itu kira-kira kayak apa? Ambune ya. Udah neo 1 minggu. Kira-kira ya, itu enak mana? Anda mau nggak Anda itu mandi seminggu sekali dengan mandi sehari 5 kali? Mandi loh ini. Maksudnya apa? Jadi anak-anak tadi, teman saya tadi, setelah itu nggak ngomong, nggak bicara macam-macam, pulang ke rumah 1 minggu kemudian telepon saya, Dik, di mana? Di rumah. Saya mau ketemu, penting, tapi jangan ada yang tahu. Alhamdulillah dia bersyahadat masuk Islam. Dia ngomong, jangan ngomong ke bapak ibu saya, tapi saya kepingin betul-betul berislam. Sampai saya ajari bagaimana caranya adzan. Dia kepingin adzan. Kalau lihat orang itu adzan enak, saya kepingin adzan, ajari dia. Nah itulah kita harus bersabar. Ternyata Anda sholat itu bukan untuk Allah, ya. Kalian sholat itu bukan untuk Allah, bukan juga untuk bapak ibu guru, bapak orang tua, bukan. Tapi untuk Anda sendiri. Kok bisa begitu? Karena kalau kita semakin banyak sujud kepada Allah, maka di ayat yang tadi saya sampaikan di surat Al-Ahzab tadi, wa dzakarallahu katsiran. Banyaklah berzikir kepada Allah sehingga apa? Allah akan tunjukkan jalan untuk kita. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mau mendapatkan hidayah dari Allah, dia itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Orang yang beruntung itu siapa? Orang yang beruntung itu adalah dia yang mau mengerjakan perintah Allah dengan sukarela, dengan ikhlas. Maka anak sekalian, 4 kunci tadi menjadi kunci sukses kita dalam rangka mengikuti meneladani Nabi Muhammad SAW.
sebagai penutup, nah, nanti ada pertanyaan ini ya. Kalau kita sekali lagi saya ulangi biar tidak lupa. Yang pertama, ya, saya ulangi sedikit ya, jangan lupa. Satu, tolong niatnya dijaga. Niat sekolahnya dijaga. Niat sekolahnya dijaga. Kalau niat sekolahnya dijaga, itu akan sukses. Ustaz Diki dulu niat masuk jadi guru di SMP Muhammadiyah 6. Waktu itu gajinya 90.000. Tapi saya datang ke sini niatnya adalah mengabdikan diri untuk menyampaikan atau berdakwah. 90.000. Rumahnya Semolowaru ke Karangpilang, kurang lebih 15 kilo. PP setiap hari. Berangkat matahari sebelum terbit, pulang matahari sudah tenggelam. Itu 90.000. Lalu dipikir-pikir gajinya sopo itu. Waktu itu ditawari teman, ada sekolah yang mau menerima dengan gaji 10 kali lipat. 10 kali lipat, karena apa? 900.000 memang dia mau 900.000. Tapi waktu itu saya mikir Allah Maha Kaya. Jadi di SMP Muhammadiyah ini ada kesan yang luar biasa karena itu. Nah maknanya apa? Anda ini menjadi orang sukses. Insya Allah kalian nanti akan jadi sukses. Ya. Nah, yang penting ayo semangat di dalam belajar. Niatnya. Yang kedua, ayo banyak beramal soleh. Nabung amal soleh yang banyak supaya apa? Nanti kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan amal yang saya banyak ini minta tolong ya Allah bantu saya. Itu bisa menjadi wasilah amal soleh. Yang ketiga, ayo kita saling berdakwah. Ingatkan pesan semua yang luas. Kalau Anda dakwah, Allah pun akan turun ikut pada kalian. Dan yang terakhir, ayo kita bersabar. Bersabar apa? Bersabar dalam menjalankan hidup supaya kita menjadi tenang. Sebagai penutup, Cak Anam beli duren. Siswa-siswi SMP Muhammadiyah 6 memang keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.